Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang anatomi fisiologi pendengaran atau telinga. Pertama-tama kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Aurea Gracia Valensi. Saya Stefania Aulia Sentriosa. Saya Johan Media. Saya Nela Azara Maharani. Saya Yoga Pratama. Dan saya Santia Pinamira. Indra pendengaran. Nah, jadi di sini penjelasan yang pertama itu tentang apa itu indera pendengaran. Nah, indera pendengaran merupakan salah satu indera manusia yang berfungsi untuk mengenali berbagai macam bunyi dan menentukan lokasi sumber bunyi. Nah, bunyi itu sendiri merupakan suatu getaran yang berasal dari benda yang menimbulkan suatu gelombang. Nah, gelombang tersebut akan menghasilkan bunyi baik yang bernada tinggi maupun bernada rendah. Faktor pengaruh pendengaran. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendengaran. Ada 3 yang kami ambil. Nah, yang pertama itu usia atau disebut dengan presbikusi, yang dimana dengan bertambah usia, sel rambut, koklea, dan saraf pendengaran mengalami degenerasi sehingga menurunkan ketajaman pendengaran terutama pada frekuensi tinggi lebih dari 8 kHz. Lalu yang kedua itu paparan bising atau musik keras yang disebabkan oleh pemakaian earphone dengan volume tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang yang menyebabkan ambang dengan naik sehingga menurunkan ketajaman pendengaran. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu gangguan sensori neural. Nah, itu merupakan disebabkan oleh kerusakan sel rambut dalam koklea yang mengganggu transmisi sinyal suara sehingga otak sulit memproses sinyal suara dan menyebabkan ketajaman berkurang. Nah, jadi yang paling atas itu adalah koklea. Di koklea itu terdapat yang tadi sel rambut. Nah, ini merupakan sel rambut yang utuh, sedangkan di tengah itu sel rambut yang rusak. Kerusakan itu yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Anatomi telinga luar. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal liang telinga atau air kanal. Adapun struktur daun telinga terdiri dari A. helix, B. antihelix, D. fossa segitiga, D. fossa sigmoid, E. scapha, F. tragus, G. antitragus, D. lobus. Liang telinga. Liang telinga atau disebut air kanal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga keluar ke membran timpani atau yang disebut sebagai gendang telinga. Di sini aku menjelaskan letak struktur telinga di bagian luar. Ada helix lingkaran luar telinga bagian atas dan samping seperti tepi telinga terluar, fossa segitiga trigulus fossa, tikungan kecil berbentuk segitiga di antara percabangan antihelix bagian atas. Melius martil terletak menempel pada gendang telinga membran timpani. Fossa istilah umum untuk cekungan pada anatomi pada telinga. Stapes tragudil, tulang terkecil dari tubuh manusia, terletak paling dalam orsiskel menempel pada jendela oval yang menuju telinga dalam. Scapha scopoid, cekungan memanjang antara helix dan antihelix. Tragus, tonjolan kecil di depan lubang telinga. Meatus excissus eksternal. Encus, landasan penghubung antara Melius dan stapes. Antitragus, tonjolan kecil di bawah antihelix berhadapan dengan tragus. Label daun telinga, bagian paling bawah telinga terluar yang lembut dan tidak bertulang, tempat anting bisa dipasang. Anatomi telinga tengah. Anatomi telinga tengah. Fungsi telinga tengah bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, menurut Kirchner, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran.
Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari A. malleus palu, B. incus landasan, C. stapes sanguinea. Membran timpani dan saluran eustachius. Membran timpani dan saluran eustachius. A. Membran timpani. Membran timpani adalah genangan telinga membentuk seperti kerucut datar dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu A. saraf auriculotemporal, B. saraf intermedius, C. cabang auricularis dari saraf valgus. B. saluran eustachius. Saluran eustachius adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Kita membahas telinga dalam, molleus, incus, saluran eustachius, membran timpani, stapes, dan cochlea. Anatomi telinga bagian dalam. Anatomi telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu cochlea, saluran semikular, dan vestibular. Koklea. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Saluran semisirkular. Saluran semisirkular. Saluran semisirkular atau yang biasa disebut dengan labirin terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Vestibular. Berikut adalah vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antara dua bagian tersebut. Bersama saluran semikular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, vestibular bukan untuk mendengar suara, tetapi membantu kita tetap stabil dan tidak mudah jatuh. Yang kedua ada vestibular, terletak di antara koklea dan saluran semisirkular. Fungsinya sebagai penghubung dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir ada saluran semisirkular. Bentuknya melingkar 3 bagian. Fungsinya membantu tubuh menjaga keseimbangan saat bergerak, misalnya saat berputar atau membungkuk. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.